Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu minasan. O genki desu ka? O hishashiburi ne. Kita sudah memasuki semester 2. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah membagikan peta konsep materi yang akan dibahas selama semester 2. Nah, karena kita membahasnya sebanyak 3 kompetensi dasar, hari ini kita akan bahas mulai dari KD 3.4, yaitu tentang kazoku atau dalam bahasa Indonesia disebut keluarga. Haji Memasyo. Nah, sebelum kita bahas apa saja sih yang akan kita pelajari dalam materi kazoku, kita bahas terlebih dahulu kompetensi dasarnya. 3.4. Memahami informasi tentang keluarga, karakter, dan hal-hal yang disukai pada teks traksional lisan dan tulis dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan sesuai dengan konteks penggunaannya. 4.4. Membuat wacana sederhana traksional dalam bentuk tulisan dan tertulis mengenai keluarga, karakter, dan kebiasaan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama ada kotoba atau kosakata. Yang kedua bunpo, pola kalimat. Yang ketiga renshu, soal latihan. Dan yang keempat sakubung, karangan. Kotoba. Mari kita lihat kosakata apa saja sih yang akan kita bahas. Di Jepang, itu konsep penyebutan keluarga atau anggota keluarga itu dibagi 2. Yang pertama kita bahas adalah anggota keluarga sendiri. Bagaimana sih penyebutan anggota keluarga sendiri dalam bahasa Jepang? Ini gambar apa minasang? Ya, kakek-kakek dalam bahasa Jepang untuk penyebutan anggota keluarga sendiri disebut sofu. Dan nenek sobo. Selanjutnya ibu ha. Ayah ci. Kakak perempuan ane. Kakak laki-laki ani. Sekarang adik laki-laki ototo. Adik perempuan imoto. Nah, itu penyebutan anggota keluarga dalam bahasa Jepang untuk keluarga sendiri. Nah, sekarang kita bahas penyebutan untuk anggota keluarga orang lain. Untuk kakek, penyebutan anggota keluarga orang lain adalah oji-sang. Nenek, oba-sang. Oka-sang, ibu. Ayah orang lain, oto-sang. Kakak perempuan orang lain, one-sang. Kakak laki-laki orang lain, oni-sang. Adik laki-laki orang lain, oto-to-sang. Adik perempuan orang lain, imoto-sang.
Jangan terbalik antara ayah orang lain dan adik orang lain untuk penyebutannya. Nah, sampai di sini Minasang sudah paham kan perbedaan penyebutan anggota keluarga sendiri dan penyebutan anggota keluarga orang lain dalam bahasa Jepang. Nah, jika sudah paham, mari kita bahas yang selanjutnya. Jumlah orang. Kan dalam keluarga biasanya jumlahnya ada misalkan ada 4, ada 3. Nah, penyebutannya itu bagaimana sih? Ichi, yang pertama, hitori. Indonesia Gode, 1 orang. Futari, ya betul 2 orang. Sang nin. Jadi, orang itu dalam bahasa Jepang adalah nin. Nah, sang itu kan 3. Jadi, sang nin 3 orang. Yonin 4 orang. Gonin 5 orang. Rokunin 7 orang. Shichi nin 7 orang. Hachinin 8 orang. Kyunin 9 orang. Dan Junin 10 orang. Lalu kalau jumlahnya lebih dari 10, bagaimana belasan misalkan jumlahnya? Ya sama, kan kalian sudah belajar bilangan nih. Misalkan jumlahnya 13 orang, berarti penyebutannya 10-nya dulu, 3, baru orang. Kan 10 itu ju, 3 itu sang, orang itu nin. Jadi kalau 13 orang, ju, sang, nin. Wakarimashita minasang, apakah sudah paham? Oke, jika sudah, kalau bertanya jumlah anggota keluarga kamu atau jumlah saudara kamu dalam bahasa Jepang itu bagaimana? Nanin imasu ka? Dari kata nan, apa atau berapa? Nin, orang, imas, ada. Jadi kalau diterjemahkan, nanin imasu ka? Ada berapa orang? Kita bahas bunpo-nya atau pola kalimatnya. Jumlah orangnya yang tadi kita bahas, 1 orang, 2 orang, 10 orang. Ga, untuk pemisahnya, di sini ada kyodai, ada kaizoku. Kalau kaizoku kan dari kalian sudah tahu. Tadi apa? Iya, keluarga. Kalau kyodai itu saudara. Jadi jumlah anggota keluarganya ada berapa nih? Atau jumlah saudaranya? Contoh nih misalkan. Di sini saya beri contoh. Sebutkan jumlah orangnya dulu. Di sini saya beri contoh sang nin. Iya, betul. Sang nin 3. Lalu tuliskan juga ga-nya, jangan lupa. Misalkan kalian menyebutkannya, di sini saya pilih kazoku, keluarga. Jadi, sang nin ga kazoku des. Keluarga saya jumlahnya 3 orang. Atau kalian bisa juga, misalkan, sang nin ga kyodai des. Jumlah saudara saya ada 3 orang. Jadi jumlahnya dulu, ga, baru setelah itu pilih mau kyodai atau kazoku. Jangan dua-duanya langsung dipakai, tapi pilih salah satu. Mudah kan? Yang selanjutnya. Saudara kandungnya sebutkan. Ya. Ingat, kalau kalian menceritakan tentang keluarga kalian, berarti penyebutan dalam bahasa Jepangnya adalah penyebutan anggota keluarga sendiri. Saudara kandungnya. Lalu ga, jumlahnya berapa? Lalu ditutup dengan imas. Contoh. Ini menyebutkan jumlah anggota keluarga saya misalkan. Saudara kandungnya saya maunya adik perempuan. Berarti imoto. Karena saya kan anggota keluarga saya. Imoto ga. Jangan lupa ga-nya ditulis. Jumlahnya berapa? Saya maunya 4 orang nih. Berarti yonin. Ditutup dengan imas. Adik perempuan saya
ada 4 orang. Kalau kalian menceritakan adik perempuan, misalkan teman kalian Rania, berarti adik perempuan penyebutan keluarga orang lain adalah, iya betul, Imoto Sang. Ga, jumlahnya misalkan sama nih 4 orang, Yonin ditutup dengan Imas. Sudah paham? Jika sudah, kita bahas selanjutnya. Kata benda orang itu bisa saya, bisa nama orang lain, bisa anggota keluarga, bisa nama orang lain. Lalu saudara orang lain, gak jumlah Imas. Kita lihat contohnya. Misalkan teman saya nih namanya Kania. Berarti Kania Sang Wa, jangan lupa wa-nya ditulis. Saudaranya siapa nih? Di sini saya kasih contohnya tadi adik perempuan. Berarti kalau adik perempuan orang lain itu apa sih bahasa Jepangnya? Ya, Imoto Sang. Ga, jangan lupa ga-nya ditulis. Jumlahnya mau berapa nih? Misalkan 5 orang. Gonin ditutup dengan Imas. Berarti kalau diterjemahkan, adik perempuan Kania jumlahnya 5 orang. Tapi bisa juga kalian rubah nih, misalkan namanya Rani. Rani Sang Wa. Saudaranya mau kakak perempuan. Berarti diganti One Sang Ga. Jumlahnya misalkan 3 orang. Ganti Sang Nin tutup dengan Imas. Lalu kita bahas usia. Jangan lupa penyebutan angka dalam bahasa Jepang itu selalu diingat karena akan selalu dipakai. Lihat yang saya garis tandai merah. Ini penyebutannya berbeda dengan penyebutan bilangan dalam bahasa Jepang. Jadi di Jepang itu, sai itu artinya umur. Di sini lihat, isai itu 1 tahun. Di sini ada nih 2, ini kan 2, sai kan umur, berarti 2 tahun, sang 3 tahun, yong 4 tahun, go 5 tahun, roku 6 tahun, nana 7 tahun, sama kan penyebutan bilangan biasa bahasa Jepangnya. Di sini 8. 8 penyebutannya berbeda nih, bukan hachisai, tapi hasai. 9 sama, normal, Q sama sai, 9 tahun. 10 bukan jusai, jusai itu salah, jusai itu salah. Harusnya jadi jusai. Jadi yang beda 1 tahun, 8 tahun, dan 10 tahun. Lalu bagaimana menanyakan, umur kamu berapa sih? Gampangnya adalah nansai desu ka. Umurnya berapa? Atau ke orang yang lebih tua, ikutsu, ikutsu, ikutsu desu ka. Tidak boleh menanyakan nansai ke orang yang lebih tua. Sudah paham minasang sampai sini? Kita bahas profesi atau dalam bahasa Jepang disebutnya shigoto. Apa saja sih contohnya? Ini saya tuliskan di sini adalah komuing. Indonesia Gode, PNS. Ginkoing, pegawai bank. Kaishaing, karyawan. Atau bisa juga pegawai perusahaan. Lalu gunjin, tentara. Engineer atau insinyur. Keisatsukang, polisi. Isha, dokter. Kyoshi, guru.
Noka, petani. Ryoshi, nelayan. Saigo yang terakhir shufu, ibu rumah tangga. Kalau yang masih sekolah, penyebutannya seperti ini. Misalkan, shogakusei, anak SD atau murid SD. Chugakusei, murid SMP. Kokosei, murid SMA. Daigakusei, mahasiswa. Di sini ada restoran, mise, toko, kissaten, kafe. Nah, jika sudah paham profesi seseorang, kita bahas pola kalimatnya. Di sini simple kok, kalian tuliskan kata benda orangnya. Kata benda orangnya berarti bisa saya, bisa nama orang lain, bisa anggota keluarga, lalu umurnya berapa. Contoh di sini. Kata benda orangnya saya, watashi wa, jangan lupa wa-nya ditulis. Umurnya berapa? Maunya nih saya kasih contoh di sini 10 tahun deh. Berarti ju hasai ditutup dengan des. Atau bisa juga misalkan kalian punya teman namanya Kun. Berarti di sini Kun sang wa. Atau bisa juga Kun kung wa. Umurnya misalkan 15 tahun. Berarti 10 bahasa Jepangnya apa? Ju. 5 tahun, 5 itu kan go. Tahun itu kan sai. Ju go sai des. Sudah paham? Wakarimashita minasan. Jika sudah, kita bahas yang selanjutnya. Kata benda orang. Sama nih. Penyebutannya orangnya bebas mau siapapun. Pekerjaannya itu apa ya? Kata benda orang wa, pekerjaan dia dengan des. Contohnya di sini. Kani, kalian punya teman namanya Kani nih. Kani sangwa. Pekerjaannya dia atau statusnya kokosei. Apa itu kokosei? Iya, murid SMA ditutup dengan des. Kani sangwa kokosei des. Atau bisa juga misalkan Tania Chan wa. Chan itu untuk anak perempuan ya. Tania Chan, CHAN. Tania Chan wa. Misalkan dia murid SMP. Berarti chugakusei des. Jangan lupa desnya itu untuk penutup mengakhiri suatu kalimat. Lalu, kalau orang tua kalian profesinya punya usaha sendiri, bagaimana ya? Nah, ini ada contoh pola kalimat untuk pola kalimatnya. Kata benda orangnya wa, jangan lupa selalu wa. Lalu jenis usahanya itu apa? Lalu ditutup dengan wo yatei mas. Contoh. Di sini saya pakai contohnya ayah saya sendiri. Misalkan cici. Karena ayah saya sendiri kan cici. Wa. Jenis usahanya toko de misalkan. Toko dalam bahasa Jepang tadi apa minasang? Iya. Mise ditutup dengan o yate imas. Atau misalkan bisa juga profesi ayah kalian punya toko buku. Berarti cici wa hong no mise o yate imas. Wakarimashita minasan. Jika sudah, kita bahas
review atau soal latihan. Nah, di sini keluarga saya ada 5 orang. Keluarga saya ada 5 orang. Subjeknya siapa, minasang? Saya. Saya itu bahasa Jepangnya adalah watashi no kazoku. Kazoku itu kan keluarga. Watashi no kazoku, keluarga saya. Lalu pakai wa. Watashi no kazoku wa, keluarga saya. Jumlahnya ada berapa nih, minasang? Lihat. 5 orang kan? 5 orang bahasa Jepangnya apa? Go, nin. Lalu ditutup dengan mas. Seperti pola yang tadi kita pelajarin. Watashi no kazoku wa gonin imasu. Atau yang lebih simpel bisa juga misalkan langsung gonin kazoku desu. Berarti jumlahnya dulu ditutup dengan kazoku desu. Gonin kazoku desu. Lalu ada lagi nih contoh soalnya. Ayah saya berprofesi sebagai polisi. Masih ingat pola yang kalimat yang tadi kita bahas tentang pekerjaan? Subjek kata benda orangnya siapa atau subjeknya siapa di sini? Ayah. Ayah itu bahasa Jepangnya apa sih? Subjeknya dulu kita cari. Lalu setelah itu pekerjaannya apa nih? Polisi kan? Nah, kita gunakan pola kalimat yang kita bahas tadi. Ayah. Karena saya, penyebutan anggota keluarga saya, berarti ayahnya adalah cici. Wa, jangan lupa wa-nya ya, minasang. Pekerjaannya apa sih? Polisi kan? Polisi itu adalah keisatsu kang. Ditutup dengan bisa, gampang kan? Kata benda orangnya, berprofesinya. Lalu lihat yang selanjutnya. Ini agak ribet, tapi kita coba. Saudara saya berjumlah 4 orang. Oke, yang tadi pola kalimatnya. Saudara saya, saudara tadi bahasa Jepangnya apa? Kyodai. Ga 4 orang. Yonin imasu. Kyodai ga yonin imasu. Atau bisa juga dibalik. 4 orang dulu, baru kyodai. Yonin kyodai desu. Lalu ada siapa aja sih anggota keluarganya? Kakak laki-laki 2 orang, adik perempuan 1 orang. Berarti yang kita bahas kakak laki-laki dulu ya. Kakak laki-laki bahasa Jepangnya apa sih? Ani. Ga, jumlahnya berapa? 2 orang itu bahasa Jepangnya apa sih? Ya, futari. Ditutup dengan imas. Kalau adik perempuan, saya, bahasa Jepangnya apa? Imoto. Ga, jangan lupa ga-nya. Jumlahnya berapa? 1 orang. Bahasa Jepangnya hitori. Ditutup dengan imas. Nah, koko ni warimashita. Apakah minasang sudah paham? Nah, jika kalian masih ada yang tidak paham, silahkan japri atau tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mencatat materi hari ini di buku catatan kalian, karena nanti untuk pertemuan selanjutnya saya akan beri soal atau review materi tentang hari ini. Jangan lupa untuk stay di rumah, tetap semangat belajar dan menerapkan 3M. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.